Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Asti Aziza dari kelas C21. Pada hari ini, saya akan menampilkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pengantar metabolisme dan sistem pencernaan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi selanjutnya digunakan dalam segala fungsi tubuh, seperti bernapas, berpikir, bertumbuh, hingga tiap gerakan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Sistem pencernaan itu apa ya? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Berikut adalah gambar pada organ-organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari 9. Yang pertama rongga mulut, yang kedua kelenjar ludah, yang ketiga kerongkongan, yang keempat hati, yang kelima lambung, yang keenam pankreas, yang ketujuh usus halus, yang kedelapan usus besar, dan yang kesembilan anus. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu proses pencernaan mekanik, yang merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan buat mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Berikut proses pencernaan dalam tubuh. Yang pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, ritalin, dan juga enzim maltase. Yang kedua, kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju kerongkongan, terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristatik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Yang keempat, usus halus. Dari lambung, makanan sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. 5. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Yang keenam, rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.
Pada gambar berikut adalah diagram sistem pencernaan bagian perut, terdiri dari 6. Yang pertama lambung, yang kedua usus halus, yang ketiga pankreas, yang keempat hati, yang kelima kantung empedu, dan yang keenam adalah usus besar. Fungsi sistem pencernaan bagian perut. Yang pertama pankreas. Pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Yang kedua, hati. Hati juga berfungsi menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Yang ketiga, kantung empedu. Fungsi kantung empedu yang utama adalah menyimpan empedu sampai dibutuhkan untuk pencernaan. Saat kamu makan, kantung empedu akan berkontraksi untuk mengirim empedu ke saluran pencernaan. Yang keempat, lambung. Selain mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya, fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Selain enzim dan asam, lambung juga memproduksi zat lain yang akan mempermudah tubuh untuk menyerap zat-zat yang baik seperti vitamin B12. Yang kelima, usus halus. Fungsi utama usus halus ialah menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi tersebut akan dialirkan ke dalam darah. Yang keenam, usus besar. Usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Adapun cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang ketiga, batasi konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, hentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan yang memiliki kolesterol tinggi. Dan yang keenam, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik. Sekian dari presentasi yang telah saya tampilkan. Terima kasih dan semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.